Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai konsep dasar sudut berelasi, di mana sudut berelasi itu terbagi menjadi dua bagian, bisa sudut berelasi yang tetap dan sudut berelasi yang berubah. Kita akan bahas konsep dari sudut berelasi yang tetap terlebih dahulu. Namun sebelumnya silakan pahami dulu tentang pembagian kuadran dalam trigonometri, di mana letak sin cos tangan positif, di mana letak sin cos tangan yang negatif, dalam setiap kuadrannya. Itu bisa dilihat di pertemuan sebelumnya atau bisa diklik juga di info pada kartu pojok kanan atas huruf I. Sekarang kita masuk ke pembahasan sudut berelasi yang tetap. Sudut berelasi yang tetap itu menggunakan sudut kelipatan 90 yang genap. Berarti kelipatan 90 yang genap itu adalah sudut 180 derajat dan 360 derajat. Inilah kedua sudut yang akan kita gunakan dalam sudut berelasi yang tetap. Sudut berelasi tetap artinya relasinya tetap kalau sin itu tetap jadi sin. Kalau cos tetap jadi cos. Terus tangen tetap jadi tangen. Kita hanya akan membahas sin, cos, dan tangen. Untuk nanti kalau ada soal berhubungan dengan kosekan, sekan, dan kotangen, tinggal diubah dulu ke dalam bentuk sin atau cos atau tangen. Karena ketiga-tiganya kan kebalikan dari sin, cos, tangen. Misalkan kita mencari kosekan. Kosekan itu kan kebalikan dari sin. Itu sama dengan 1 per sin. Jadi ubah ke dalam bentuk sin. Jadi sekarang kita fokusnya ke sin, cos, dan tangen untuk relasinya. Kita masuk ke pembagian kuadran. Di sini kuadran itu kan ada 4. Ini kuadran pertama. Kuadran pertama itu terletak antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan kuadran 4 berarti sudut terletak di antara 270 sampai dengan 360 derajat. Karena di sini sudut berelasi tetap dan berelasi tetap itu kita akan gunakan sudut 180 dan 360. Sedangkan di kuadran 1 ini kan sudut maksimalnya 90, jadi tidak menyentuh atau tidak ada hubungannya dengan sudut 180. Jadi untuk berelasi tetap di kuadran 1 itu tidak ada. Di kuadran 2 ini kan sudut-sudut yang kurang dari 180 tapi lebih dari 90. Maka relasi di kuadran 2 itu adalah 180 min alfa. Kuadran 3 berarti sudut yang lebih dari 180 dan kurang dari 270. Lebih dari 180 berarti sudutnya adalah relasinya 180 derajat ditambah alfa. Dan kuadran 4 berarti sudut antara 270 sampai dengan 360. Berarti kan sudut yang kurang dari 360. Sehingga relasinya adalah 360 derajat dikurangi dengan alfa. Jadi yang kita libatkan hanya 180 dan 360 karena sudut berelasi yang tetap. Kita masuk di konsep sudut berelasi pada kuadran 2. Pada kuadran 2 ini kan relasinya itu adalah 180 derajat min alfa. Maka nilai dari sin 180 derajat min alfa itu sama dengan, karena tetap, berarti kan tetap jadi sin alfa. Ingat ini kuadran 2, jadi sin di kuadran 2 bernilai positif. Lalu cos 180 derajat min alfa ini sama dengan tetap jadi cos alfa. Cos di kuadran 2 bernilai negatif. Lalu tangen 180 derajat min alfa. Ini sama dengan tangen alfa. Tapi karena ini di kuadran 2, tangen di kuadran 2 bernilai negatif. Menjadi negatif tangen alfa. Inilah relasi di kuadran 2. Kita masuk relasi di kuadran 3. Berarti ingat
relasinya adalah kalau kuadran 3 itu 180 derajat plus alfa. Maka nilai dari sin 180 derajat plus alfa itu sama dengan tetap jadi sin alfa. Tapi ingat, ini di kuadran 3, maka nilai sin di kuadran 3 bernilai negatif. Maka negatif sin alfa. Lalu cos 180 derajat plus alfa itu sama dengan cos alfa. Cos di kuadran 3 bernilai negatif juga. Jadi negatif cos alfa. Terakhir tangen 180 derajat plus alfa itu sama dengan tangen jadi tangen alfa. Tangen di kuadran 3 bernilai positif. Jadi tetap menjadi sama dengan tangen alfa. Selanjutnya yang keempat, yang ketiga, berarti kan relasi di kuadran 4. Relasinya adalah 360 derajat min alfa. Sehingga yang pertama, sin 360 derajat min alfa itu sama dengan jadi sin alfa. Sin di kuadran 4 bernilai negatif, maka negatif sin alfa. Lalu cos 360 derajat min alfa. Jadi cos alfa. Cos di kuadran 4 bernilai positif. Terus terakhir tangen 360 derajat min alfa menjadi tangen alfa. Tangen di kuadran 4 bernilai negatif, maka negatif tangen alfa. Inilah relasi pada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 untuk berelasi yang tetap. Jadi konsepnya adalah kalau menjumpai 180 dan 360 relasinya, maka tetap sin jadi sin, cos jadi cos, tangen jadi tangen. Hanya saja nanti harus menganalisis kuadrannya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep sudut berelasi yang berubah. Sudut berelasi yang berubah itu menggunakan sudut kelipatan 90 derajat yang ganjil. Berarti mulai dari 90 derajat, terus 270 derajat. Jadi menggunakan dua sudut ini, jadi nanti berelasinya berubah. Berelasi berubah artinya perubahan nilai sin menjadi cos. Dan nilai cos menjadi sin. Sedangkan nilai dari tangen itu menjadi nilai kotangen. Jadi itulah perubahannya. Ingat, sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen. Kita masuk ke kuadrannya. Di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. 1 itu antara 0 sampai dengan 90. 2 itu 90 sampai dengan 180. 3 180 sampai dengan 270 derajat. Dan 4 270 sampai dengan 360 derajat. Kita menggunakan sudut berelasi 90 dan 270. Berarti untuk kuadran 1 itu kan erat kaitannya dengan 90 derajat. Dan kuadran 1 itu sudut yang kurang dari 90 derajat dan lebih dari 0. Maka relasinya adalah karena kurang dari 90, maka 90 min alfa. Ini untuk kuadran 1. Relasi untuk kuadran 2. Kuadran 2 itu sudut yang lebih dari 90 derajat. Berarti 90 plus alfa. Kuadran 3, berarti kita gunakan relasi 270. Kuadran 3 itu sudut yang kurang dari 270, berarti 270 min alfa. Dan terakhir kuadran 4, kita gunakan 270. Kuadran 4 itu kan sudut yang lebih dari 270, maka 270 plus alfa. Jadi inilah relasi di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kita mulai dari relasi kuadran pertama. Relasinya berarti 90 derajat dikurangi alfa. Mulai dari sin 90 derajat min alfa. Berarti menjadi sin berubah jadi cos. Cos alfa. Ini kan kuadran 1. Sin di kuadran 1 bernilai positif. Lalu cos 90 derajat min alfa berubah menjadi sin. Sin alfa.
cos di kuadran 1 bernilai positif juga. Terakhir tangen 90 derajat min alfa menjadi menjadi kotangen alfa. Dan bernilai positif karena tangan di kuadran 1 bernilai positif. Sekarang kita masuk di kuadran kedua. Kuadran kedua itu berarti relasinya adalah 90 derajat plus alfa. Maka nilai dari sin 90 derajat plus alfa itu sama dengan, ingat ini di kuadran 2, sin karena relasinya 90 berubah jadi cos alfa. Sin di kuadran 2 bernilai positif, maka positif cos alfa. Yang kedua, cos 90 derajat plus alfa berubah menjadi sin alfa. Cos di kuadran 2 bernilai negatif, maka negatif sin alfa. Lalu tangen 90 derajat plus alfa ini sama dengan jadi kotangen alfa. Tangen di kuadran 2 bernilai negatif, maka menjadi negatif kotangen alfa. Itu relasi di kuadran 2. Sekarang kita masuk relasi di kuadran 3. Di kuadran 3 relasinya adalah 270 derajat min alfa. Maka nilai dari sin 270 derajat min alfa itu sama dengan sin berubah jadi cos, maka cos alfa. Analisis kuadran, sin di kuadran 3 bernilai negatif, maka negatif cos alfa. Lalu cos 270 derajat min alfa berubah menjadi sin alfa. Cos di kuadran 3 bernilai negatif juga, sehingga menjadi negatif sin alfa. Terakhir, tangen 270 derajat min alfa. Ini sama dengan kotangen alfa. Bernilai positif ataukah negatif? Tangen di kuadran 3 bernilai positif, sehingga menjadi kotangen alfa. Terakhir di kuadran 4, relasinya adalah 270 derajat plus alfa. Sehingga nilai dari sin 270 derajat plus alfa itu sama dengan sin jadi cos alfa. Sin di kuadran 4 bernilai negatif, sehingga negatif cos alfa. Lalu cos 270 derajat plus alfa. Ini sama dengan cos jadi sin alfa. Cos di kuadran 4 bernilai positif, sehingga sama dengan sin alfa. Terakhir tangen 270 derajat plus alfa. Ini sama dengan tangen jadi kotangen alfa. Tangen di kuadran 4 bernilai negatif, sehingga negatif kotangen alfa. Jadi inilah cara menentukan sudut berelasi yang berubah. Silakan ingat perubahannya kalau menjumpai bilangan kelipatan 90 derajat yang ganjil, berarti 90 dan 270, maka relasinya itu yang berubah. Sin berubah jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen. Dan ingat juga tentang konsep kuadran, di mana harus positif, di mana harus negatif. Kita ambil contoh satu saja. Untuk contoh selengkapnya nanti kita bahas di pertemuan setelahnya ya, setelah ini. Kita misalkan ambil contoh nilai dari sin 240 derajat. Ini kita bisa mengerjakannya dengan sudut berelasi yang tetap dan sudut berelasi yang berubah. Misalkan kita yang tetap dulu, berarti sin 240. Kita analisis dulu 240 itu di kuadran, ini kan lebih dari 180 dan kurang dari 270. Artinya 240 itu di kuadran 3. Relasi di kuadran 3 untuk yang tetap itu kan sin 180 derajat plus alfa. Alfa itu berarti 180 tambah berapa hasilnya 240. Itu tambah 60. Maka ini sama dengan sin 60 derajat. Ingat, sin di kuadran 3 bernilai negatif.
maka hasilnya sama dengan negatif sin 60, berarti 1/2 akar 3. Ini kalau menggunakan konsep yang tetap. Misalkan kita gunakan konsep yang berubah. Berarti nilai dari sin 240 itu, kalau relasi yang berubah kita akan gunakan 90 atau 270. Karena 240 itu di kuadran 3, maka gunakan 270. Maka sin 270 derajat dikurangi berapa, hasilnya 240, berarti dikurangi dengan 30 derajat. Ini sama dengan, berarti sin berubah jadi cos 30. Sama halnya dengan yang pertama, kita analisis kuadran. Sin di kuadran 3 bernilai negatif, maka hasilnya sama dengan negatif cos 30, berarti negatif 1/2 akar 3. Jadi hasilnya harus sama gitu ya. Jadi silakan nanti pilih bagaimana cara menggunakan, apakah dengan berelasi yang berubah, apakah dengan berelasi yang tetap. Terima kasih, itu saja penjelasan konsep dasar mengenai sudut berelasi. Kita bahas pertemuan selanjutnya mengenai contoh soalnya tentang sudut berelasi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.